illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la maqsud Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man yasha'u min ibadihi li adai afdalit ta'at wa iktisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-muttasifu bi jami'il kamalat, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-anjumil nirat. Salatan wa salaman daimaini madamatis samawati wal ardh. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala ta'ala aidan, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap pengurus Mushola Al-Hidayah 2 dan juga segenap panitia pembangunan Mushola Al-Hidayah 2, para alimil ulama, para asatid, para guru, segenap tokoh, bapak-bapak haji, dan juga seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini pada aktivitas rutin di malam Senin atau Ahad malam ba'da salat maghrib menjelang sholat isya pada pertemuan pengajian
di Musola Al-Hidayah 2. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, dari sebelah kanan saya Bapak Haji Mansa, kemudian Bapak Dasar Misen selaku Bapak RT Hormat di RW 018 Pondok Benda, Bapak Haji Narto, kemudian Bapak Rijal, juga Bapak Noto, Pak Ari, kemudian hadir pula Bapak Wira, Bapak Sidik, Nanda Nandi, kemudian yang tidak kalah sibuknya kali ini Bapak Enteng Rohadi selaku RW Hormat di RW 018, juga Pak Danuk dari Musola Al-Faruq. Alhamdulillah kita bergantian, tadi malam di rumah beliau, hari ini beliau datang di Musola. Alhamdulillah. Juga Pak Sahrul serta Pak Andi, juga Abah Heri, alhamdulillah hadir, beliau menyempatkan waktunya di Musola Al-Hidayah 2 selaku pimpinan Majelis Kandipai. Juga Pak Sajib yang memang tiap hari warawiri kerjaannya dari rumah ke musola, nggak kemana-mana lagi. Juga Ketua Majelis Al-Ahyar Bapak Rudi, alhamdulillah hadir bersama kita. Dan juga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf kalau tidak semua nama disebutkan satu persatu, namun tidak bermaksud untuk mengurangi rasa takdim dan hormat saya kepada yang hadir dan juga para pendengar di rumah. Pertama-tama mari kita terlebih dahulu memuji dan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Dari Aceh Pak. Jauh banget ya. Dari Aceh baru sampai. Terima kasih Pak Rido. Ya nanti juga ada yang menyusul lagi. Malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita sehat walafiat. Sehat afiat ini adalah nikmat Allah yang menjadi pokok dalam kehidupan kita dan penyempurna dalam segala gerak langkah pengabdian kepada Allah. Kalau sehat jasmani dan rohani, maka kemanapun kita pergi, ke musola ayo, ke masjid ayo, silaturahmi ayo, jalan-jalan ayo, pokoknya kemanapun tujuan dan rencana kita, kalau badannya sehat insya Allah bisa terlaksana. Termasuk malam hari ini, dari beberapa hari yang lalu atau dari minggu yang lalu sudah kita rencanakan mau hadir di Musola Al-Hidayah ini dalam rangka mengisi, mensiarkan serta mengistiqomahkan kegiatan rutin di Musola Al-Hidayah 2 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, hadirnya kita di tempat ini adalah sebagai bentuk perhatian dan kasih sayangnya Allah kepada kita. Allah masih sayang, Allah masih cinta kepada kita, masih ditunjukkannya kita ke tempat yang baik, ke tempat yang bermanfaat, bahkan ke tempat yang berkah. Bahkan kata Nabi, tempat itu adalah raudhah min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari rumah kita berjalan sampai di tempat ini, kita bertemu, bersua, berjumpa, dan mudah-mudahan pertemuan ini membukakan pintu rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat teriring salam juga mudah-mudahan Allah limpahkan kehadiran alam panutan kita Kanjeng Rasul, baginda yang agung, Nabi Yunus yang mulia, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada segenap keluarga, sahabat, para pengikutnya, mudah-mudahan kita dipilih menjadi bagian daripada umatnya, dan nanti di yaumil kiamat kita akan mendapatkan perhatian dari baginda Nabi. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi, tidak dilahirkan di zaman Kanjeng Nabi, tetapi mudah-mudahan
kecintaan kita kepada kanjeng Nabi, walaupun ukurannya tidak seperti para nabi dan sahabat Nabi, juga tabiin atba'i tabiin kepada Nabi. Mudah-mudahan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Nabi menjadi buah perhatian baginda Nabi kepada kita. Nanti di yaumil kiamah kita akan diberikan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Namanya anaknya ngopi dulu ya. Cheers. Emang segar baru bangun langsung ngopi. Ya Pak Oki, silakan Pak Oki. Kalau buatkan kopi satu khusus buat Mas Oki. Tanya dulu kopi apa mau nyusu, tapi seharusnya mah ngopi dulu, nyusunya jangan di sini. Susu atau jahe dulu kali ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum nanti kita memulai materi makalah kita, mari kita bacakan terlebih dahulu bersama-sama Ummul Quran Surah Al-Fatihah. Dalam ujian tentunya, dan dengan perbedaan uji dan coba yang Allah berikan. Yang pasti setiap di antara kita akan diuji, tapi dengan ujian yang berbeda, dengan makalah yang berbeda, dengan materi yang berbeda. Saya akan mendapatkan materi ujian dari Allah, tapi boleh jadi materi ujiannya tidak sama dengan yang diberikan kepada Pak Sahrul umpamanya. Jadi pasti, tetapi semuanya tetap, karena Allah mau menaikkan kita menuju kelas dan jenjang berikutnya. Kita harus melewati masa ujian-ujian itu. Mudah-mudahan ujian yang Allah berikan kepada kita mampu menghadapinya, juga mudah-mudahan lulus dan Allah Subhanahu wa taala menaikkan ke kelas berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang sakit di antara kita, tentunya barangkali di antara kita ada yang sedang kurang sehat, kurang fit badannya, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua yang sedang dalam keadaan kurang fit, kurang sehat, selalu berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, dipulihkan kembali, disehat afiatkan kembali, dan mudah-mudahan diberikan sehat yang membawa kemudahan untuk meraih keberkahan dunia sampai akhirat kelak nanti. Keluarga kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, dan saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan sakit dan penyakit, baik di rumah ataupun terjadi di rumah sakit, kita doakan mudah-mudahan mereka semuanya yang sakit, sakitnya Allah angkat, penyakitnya Allah ambil, dan mudah-mudahan Allah menurunkan kesembuhan kepadanya. Dan selama menjalani masa sakit, mudah-mudahan ditambahkan kesabarannya, ditambahkan ketawakalannya, ditambahkan istiqomahnya. Walaupun dalam kondisi sakit, tetap bahwa kewajiban adalah la ilaha illallah. Berada dalam kondisi yang berbeda, kalau sehat lebih sempurna la ilaha illallah. Tetapi walaupun dalam keadaan sakit, tetap kita harus menjalankan la ilaha illallah, ibadah kepada Allah sebisa kondisi dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan di antara kita yang saat ini sedang merintis usaha, sedang mengejar cita-cita, sedang berusaha untuk mengikuti kabulnya hajat-hajat kita, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Yang Allah berikan ujian kesulitan, mudah-mudahan Allah buatkan manis, kemudian dijadikan sebagai penggantinya kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berniat untuk meningkatkan ibadah, mudah-mudahan Allah tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Yang berniat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas keilmuannya, mudah-mudahan Allah berikan jalan kemudahan, karena ilmu itu adalah sehebat-hebatnya apa yang kita raih dari amaliyah dan perbuatan serta cita-cita kita.
bercita-cita mendapatkan harta, bagus. Orang bercita-cita mendapatkan pangkat, bagus. Orang bercita-cita mendapatkan jabatan, bagus. Tetapi yang lebih bagus adalah meraih ilmu sebanyak-banyaknya, karena pangkat, jabatan, harta tanpa ilmu itu akan membawa derita dunia sampai akhirat. Semuanya akan membuat kita celaka, semuanya akan membuat kita binasa, semuanya akan membuat kita jauh dari apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mari kita doakan para orang tua kita yang masih hayat, yang masih hidup, dan saudara-saudara kita, mudah-mudahan mereka panjang umurnya, berkah rezekinya, berkah kehidupannya, dimudahkan segala urusan-urusannya, dan mudah-mudahan dicukupkan lahir batinnya, segala amalia, segala perjuangan yang sudah dilakukan oleh orang tua kita mudah-mudahan dijadikan sebagai jalan ibadah yang makbulah, yang pahalanya Allah lipat gandakan, keberkahannya Allah turunkan kepada mereka orang tua kita dan para guru serta saudara-saudara kita. Bagi yang sudah wafat, mari kita doakan mudah-mudahan wafat mereka husnul khotimah beserta seluruh ahli kubur keluarga besar kita tentunya. Diwafatkan dalam keadaan beriman, diwafatkan dalam membawa ampunan, diwafatkan dalam termaafkan segala hilaf dan kesalahan, dan mudah-mudahan Allah tambahkan luas di alam barzahnya, Allah tambahkan terang di alam kuburnya, dan juga Allah angkatkan dari siksanya, serta Allah dengan ridho dan rahmatnya mengumpulkan mereka di dalam tempat yang agung dan mulia di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bagi kita yang masih diberikan kesempatan untuk menjalani perjalanan hidup kita, mudah-mudahan perjalanan ini akan menjadi perjalanan panjang yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dua sisi akan datang dan berjalan. Kematian akan datang kepada kita, perjalanan hidup pun akan berjalan menuju kematian itu. Nanti akan ada bertemu titik temu antara dua titik gitu, dua arah. Arah kematian yang datang dan arah perjalanan hidup yang sampai. Mudah-mudahan ketika sampai pada titik kematian nanti, kita yang hadir khususnya saudara-saudara kita pada umumnya, mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman dan Islam, membawa amal soleh dan ibadah, dan mudah-mudahan kebersamaan yang kita pupuk, kebersamaan yang kita kuatkan di Musola Al-Hidayah 2 dalam bentuk pengajian rutin setiap Ahad malam pada sholat maghrib menjelang isya, ini akan berbuah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala yang berlipat ganda serta keberkahan dalam kehidupan kita dan husnul khotimah di akhir hayat kita. Amin. Satu lagi doa kita yang sangat utama, yaitu doa untuk anak-anak kita. Kita doakan anak-anak kita biar pada sehat, biar pada berkah, yang belajar biar diberikan belajar dalam keadaan mudah, segala ujiannya bisa terlewati, dan juga tetap diistiqomahkan hatinya, dikuatkan tujuannya bahwa Allah adalah tujuan hidupnya, bahwa ilmu adalah yang harus diraihnya, bahwa manfaat itu adalah cita-citanya, bahwa berkah itu adalah tujuannya, dan ridho Allah adalah akhir final dari semua yang diraihnya. Mudah-mudahan mereka senantiasa berada dalam ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diselamatkan dari mara bahaya, diselamatkan daripada aib, diselamatkan daripada fitnah, dan juga tetap mudah-mudahan bisa berjalan tetap istiqomah di dalam jalur untuk menentukan dirinya sebagai hamba Allah yang berilmu, yang akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga mudah-mudahan Fatihah yang kita bacakan menjadi asbab kemudahan tercapai hajat dan cita-cita pembangunan musola ini bisa kelar dalam tahun ini. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita akan mengawali kitab yang dulu pernah dibaca, dikaji sebagai bahan materi pokok permasalahan atau pokok makalah yang beberapa tahun yang lalu, karena di Musola Al-Ikhlas alhamdulillah Pak Ustaz Harun sudah membuka kitab Sulamut Taufik ya. Saya pada kesempatan ini akan mengulang kembali tentang kitab Safinatul Najah. Kitabnya kecil, mudah dipahami, tapi kandungan dan isinya sangat berpengaruh terhadap potensi keutamaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nilai-nilai di dalamnya adalah lebih kuat cenderung kepada kaidah-kaidah ilmu fikih yang mengatur tentang tata cara ibadah. Mudah-mudahan kita bacakan Ummul Quran suratul Fatihah buat pengarang kitab ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah bagi beliau yang mengarangnya, juga bagi kita yang menerima karangannya, serta bermanfaat isi kandungan yang ada di dalamnya. Ila hadratin nabiyina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi wa alihi hadar kita al-alim al-fatih. Salim Subhan melalui almarhum Abu Abdul Mufti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Baghdadi. Ghafarallahu ta'ala anhu wa anzuri rahmata alaihima wa nafa'a alaihima ulumahuma alaihima wa alaina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ai alifu wa abtadi'u hadal kitab musta'inan au mutabarikan bi bismillahirrahmanirrahim. Kalau santri di pondok pesantren selalu membahasakan abtadi'u hadal kitaba musta'inan au mutabarikan bismillahirrahmanirrahim. Memulai pembacaan dan penyampaian materi kitab Safinatul Najah musta'inan dalam keadaan memohon pertolongan kepada Allah, au mutabarrikan atau memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim dengan mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah salah satu jawaban di antara pertanyaan-pertanyaan yang terlontar, kenapa kitab ini mendahulukan kalimat bismillah. Mendahulukan kalimat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya pertama
bercermin kepada akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim dari juz yang pertama sampai juz yang terakhir, dari surah yang pertama sampai surah yang terakhir, semuanya didahulukan, diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian seperti akhlaknya Allah. Salah satunya adalah Allah ketika menurunkan Al-Qur'anul Karim itu semuanya dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berdasar kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dibalin la yubda'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au bidam au abtar. Kullu amrin, setiap urusan, setiap pekerjaan, amalan dan perbuatan dibalin yang memiliki nilai baik. Setiap urusan kebaikan, katakan dari Nabi, la yubda'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulai dengan mengucapkan padanya kalimat Allah bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta au ajdam au abtar. Maka urusan baik itu, perbuatan baik itu, amalia baik itu, amalan baik itu aktomu terputus dari barokah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya baik tapi enggak ada berkahnya. Nauzubillah ini jadi salah satu amalan kecil ternyata tapi punya potensi besar adalah mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim pada setiap lini kehidupan kita. Karena kebaikan-kebaikan kita banyak kan ya Pak? Banyak banget. Contohnya mau mencari nafkah adalah kebaikan. Mau ke tempat ngaji, berangkat ke tempat ngaji adalah kebaikan. Mau silaturahmi adalah kebaikan. Mau apa saja, termasuk ketika dipandang bahwa minum kopi ini bisa menyegarkan dan juga menambah spirit semangat waktu mengaji, maka minum kopi itu termasuk kebaikan. Makanya kalau ada nggak pernah tidak diseduh di musola ini. Betul kan Pak RW? Kalau ada nggak pernah nggak diseduh, pasti diseduh, pasti dihidangkan. Nah maka ketika menghidangkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mengangkat atau sampai kita meminumnya, jangan lupa ucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Satu, sebagai tanda syukur juga kepada Allah. Jadi orang yang menikmati kopi dengan Bismillah, dia meyakini bahwa kopi pemberian Allah. Walaupun yang menyajikannya tadi Pak RW, Pak Sidi, cuma siapa lagi tadi? Siapa? Nanda Nandi ya. Nanda Nandi ngajinya semangat ya. Gak apa-apa, tenang, urusan rokok jangan dipikirin. Masih pabrik, masih bikin, tenang aja. Ada abinya. Ya kita semangatin aja nama rokok makan. Yang dilarang itu rokok itu 55. Ya, rokok 55 dilarang. Kenapa rokok 55 dilarang? Karena nggak pantas mulut satu dimasukin rokok 5. Bengkak. Jadi lupa saya. Sampai mana tadi? Rokok 5, iya. Rokok 55 jangan. Kok 55 kebanyakan 5. Kalau 55 kan 12 berarti cuma 2 kali ini ya, 2 kali bukan 2 kali. Iya, padahal kan benar kan gitu. Itu menurut penelitian kalau rokok 55 itu merusak kesehatan mata. Yang paling merusak kesehatan mata adalah salah satunya adalah mata pencaharian. Baik, setiap yang baik harus diiringi dengan membaca basmalah. Ngamalin bismillah aja Pak, sebetulnya nih kita dari agama ini kalau bisa sampai teramalkan dalam setiap lini kehidupan luar biasa nih Pak.
Karena bisa menyambung barokah dari Allah, bisa menyambung rahmat Allah, bisa menyambung pahala dari Allah, bisa menyambungkan kepada hajat dan cita-cita yang ditujukan oleh kita kepada Allah. Itu apa penyambungnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saking hebatnya Pak, sebetulnya bukan dilakukan oleh orang yang berbuat baik saja, orang yang melakukan keburukan aja itu tetap dia selalu membacakan bismillah walaupun tujuannya adalah bukan untuk kepada Allah, tapi tujuannya adalah supaya berhasil tujuan itu. Jangan dikira Pak kalau maling nggak baca bismillah, tetapi tujuannya bukan kepada Allah, tujuannya adalah supaya selamat daripada pekerjaannya itu. Kalau dia baca bismillah ditujukan kepada Allah, nggak bakalan Pak dia mengambil. Betul nggak Pak? Nggak bakalan, karena hanya perbuatan baik saja yang akan kontak menyambung kepada Allah dengan ucapan bismillah. Artinya apa? Bismillah itu hanya sekedar bacaan, hanya sekedar doa yang ditujukan untuk keberhasilan yang diperlukan saat itu. Biar kuncinya buka, pokoknya bagi yang ngambil motor, pokoknya gitu. Terus pas mau diambil orangnya nggak merhatiin, kemudian pas dibawa juga selamat. Dia juga sama Pak, cita-citanya pengen terkabul, dirinya juga pengen selamat, sama pengen selamat. Kalau selamat kan berhasil. Mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ai bikullismin min asma'id dzatil a'la al-mausufi bi kamalil af'al au bi iradati dzalik ai u'allifu mutabarrikan au musta'inan. Jadi di dalamnya adalah berisi kalimat mutabarrikan musta'inan dengan niat mohon keberkahan dari Allah dan mohon pertolongannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niat ngaji malam hari ini di Musola Al-Hidayah supaya saya diberikan pertolongan, dimudahkan mendapatkan ilmu, dimudahkan belajar, dimudahkan bisa datang ke majelis ilmu, ke media belajar. Kemudian wa mutabarrikan, ya Allah berikan keberkahan atas belajar, atas hadir kita di majelis ilmu, keberkahan atas ilmu yang sudah kita dapatkan. Itulah intinya dua, mustaqinan wa mutabarrikan. Mohon pertolongan Allah agar kita ditolong, dimudahkan, agar kita ditolong, diberkahkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi nggak sembarangan Pak, ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim berarti mustaqinan, mutabarrikan itu sudah dijaminkan. Yang penting kita niatnya adalah ditujukan kepada Allah dan ibadah gitu, mengucapkannya. Karena tadi kata Kanjeng Nabi, setiap perbuatan yang bernilai baik apabila tidak dibacakan basmalah, maka putus barokahnya, maka putus kebaikannya, maka kurang dan tidak sempurna. Ibtidaan bil kitabil aziz, yang tadi sudah disampaikan tentang kenapa basmalah didahulukan di dalam tulisan pengarang kitab ini. Kemudian dalam keterangan lain disampaikan awwaluma katabahul qalam ana tawwabu wa ana atubu ala man taba wa awwalu ma katabahullahul qalam bismillahirrahmanirrahim wa idza katabtum kitaban faktubuha awwalahu wa hiya miftahu kulli kitabin anzala wa lama nuzila ala Jibril. Kemudian keterangan dan penjelasan yang lain bahwa Allah menyampaikan pertama kali yang Allah catatkan di kolamnya Allah di Lauh Mahfuz adalah kalimat ana tawwabu wa ana atubu ala man taba. Jadi di dalam kolamnya Allah di Lauh Mahfuz itu
ada tulisan. Pertama kali Allah menuliskan tulisan, pertama kata Nabi SAW disampaikan, tulisan pertama yang tertulis di kolamnya Allah adalah kalimat ana tawwabu wa ana atubu man taba. Ana tawabu, ana adapun kami kata Allah, at-tawabu adalah zat yang maha menerima tobat. Wa ana dan kami atubu akan menerima tobat. Ala mantaba kepada orang yang bertobat. Jadi digantung Pak, ada semacam apa tuh ya? Ada gantungan kalau sekarang mah kayak apa tuh namanya? Kalau itu kayak bingkai figura ya. Gitu. Nah di kolam Allah itu, di dalam catatan Allah itu pertama kali yang dituliskan itu kalimat ana tawwabu wa ana atubu ala man taba. Ini hebatnya Allah. Aku adalah zat yang menerima tobat, aku akan menerima tobat orang yang bertobat. Jadi artinya apa? Allah enggak marah kepada orang yang berbuat dosa. Allah enggak berbenci kepada orang yang berbuat maksiat. Allah juga tidak memurkai kepada mereka ketika mereka menyadari perbuatan-perbuatan salah dan dosanya, kemudian dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ana atubu ilaihi. Kami kata Allah akan menerima tobatnya dia. Diampunkan dosanya, digugurkan kealpaannya, dimaafkan kesalahannya, dibersihkan duri-duri keburukannya, kemudian dibukakan rahmat Allah, kebaikan-kebaikan dan lembaran-lembaran putih yang akan diawali setelah dia bertobat kepada Allah untuk diisi dengan tulisan dan catatan kebaikan. Di dalam hadis disebutkan yang lain bahwa awwaluma katabahullahu fil qalam bismillahirrahmanirrahim, karena pada yang pertama kali Allah tuliskan di kolamnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah bukan ana tawabu wa ana atubu man taba, tetapi kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat bismillahirrahmanirrahim menurut sebagian keterangan itulah yang pertama kali Allah catatkan di kolamnya Allah. Kolam itu bukan balon Pak, bukan empang. Kolam itu adalah tempat Allah di mana menuliskan segala rencananya Allah. Sebutnya kolam. Kolamun, penanya Allah, tempat Allah mensiratkan dan mensuratkan tulisan-tulisan yang akan Allah catatkan dari perencanaan Allah, kemudian nanti akan dibuktikan dengan bentuk penciptaannya, itu awalnya ada di kolamnya Allah. Fi qaulihi awwalu ma katabahul qalam bismillahirrahmanirrahim, dan perintahnya wa idza katabtum kitaban, dan apabila kalian menulis sebuah kitab, apabila kalian mencatat sebuah catatan, faktubuha awwalahu, maka ketika kalian menuliskan catatan-catatan itu, tuliskan kalimat bismillahirrahmanirrahim pertama kalinya, wahia miftahu kulli kitabin anzala. Bismillah itu adalah sebagai pembuka setiap kitab-kitab yang Allah turunkan, dan setiap kitab yang diturunkan kepada malaikat Jibril alaihissalam itu semuanya dimulai dengan kalimat Bismillah. Ternyata banyak ya Pak Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bahkan orang tua dulu katanya Pak, itu zaman-zaman dulu, zaman-zaman penjajahan, dengan mengucapkan bismillah pada kalimatnya enggak sempurna, tapi dia bisa tidak terlihat pada saat orang jahat ingin membunuhnya, pada saat orang yang memfitnah akan membunuhnya, pada saat orang yang mentargetkan dia akan mengejarnya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka Allah jadikan penghalang buatnya.
tameng penglihatan baginya sehingga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasilanya bil barokah kalimat bismillahirrahmanirrahim wa haqiqatuhu, dan adapun hakikatnya Allah menyelamatkannya. Kira kita bisa nggak ya seperti itu sekarang? Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Mau belajar Bismillah itu sulit, Pak. Mau belajar Bismillah aja susah. Kalau sekarang guru yang mengajarkan Bismillah banyak, tulisan-tulisan berupa Bismillah juga banyak. Terkadang mirisnya lagi, Pak, kalau zaman dulu Bismillah saja Allah jaga lewat hamba-hambanya. Ada tulisan Bismillah, Pak, di jalan geletak, orang yang melihat itu tidak berani untuk tidak mengambilnya. Tidak berani kalau tidak menyelamatkannya. Sekarang, ya Allah, ya Rasulullah, Pak, Bismillah adanya di tukang sayur. Benar nggak, Pak? Dipakainya apa? Dipakai bungkus asin, dipakai bungkus sayuran. Wallahu a'lam, tukang sayurnya yang tidak tahu, tukang sayurnya yang nggak mau tahu. Padahal ibadah, Pak, menyelamatkan, menghormatinya adalah ibadah. Ya Allah, ya Rasulullah, ini kan kalimat Bismillah, kalimat keagungan Allah dan kalimat-kalimat kebersihan Rasulullah. Maka diambil, kemudian diamankan, diselamatkan, dan disimpan di tempat yang lebih tinggi. Kenapa sekarang berkah Bismillah itu tidak ada, berkah Bismillah itu sedikit? Salah satunya adalah ulah manusia itu sendiri. Tidak menghormati Bismillah kalimat Allah, tidak menjaga Bismillah keagungan Allah, tidak menjaga Bismillah yang membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu nanti kalau kita melihat kalimat-kalimat Allah ada di tempat-tempat yang tidak pantas, tidak layak, tolong supaya bisa kita jaga, kita amankan, kita taruh, kita simpan di tempat yang lebih tinggi, tempat yang lebih aman. Orang tua dulu Bismillah itu adalah kalimat yang sangat utama, apalagi ada ayat-ayat Al-Quran. Menurut keterangan para ulama, ketika kita menyelamatkan itu sebagai penghormatan dan ibadah, maka apabila kita melihat Al-Quran